Bahwa keilahian Yesus, kealahan Yesus adalah karena dia firman yang kekal dalam diri Allah. Tetapi tidak serta-merta langsung mengatakan bahwa Allah sendiri atau Yahweh sendiri yang jadi manusia. Oh, nggak bisa. Saya nggak bisa kayak gitu. Oh. Ya, saya percaya, gitu, sebentar, bukan Yahweh ya, saya Yud-He-Vav-He, jangan bilang Yahweh ya, sorry. Iya, terserah, sebentar. Yud-He-Vav-He itu ada menjadi Yesus. Ini kayaknya udah masuk ke doktrin, nggak bisa Bang, nantilah kita bahas. Ya, udah. Masalahnya ini di live sih Bang, karena mereka akan framing kita, perbedaan, padahal sama sih sebenarnya ini, sebenarnya sama sih Bang. Oke, kita lanjutin aja, kita fokus ke pengajaran tentang yang kita bahas ini. Oke. Teman-teman, Yod-He-Vav-He itu yang kita percayai, satu entitas dengan kebanyakan personal. Jadi dia sendirilah yang nuzul menjadi manusia. Jangan pernah mengatakan bukan Tuhan. Ya, 1 Timotius 3 ayat 16 mengatakan dia Allah yang menampakkan diri dalam rupa manusia. Itu adalah misteri atau puncak iman kita. You cannot deny that. Jadi dalam memberitakan Injil, kita harus memberitakan apa adanya. Bukan karya kita, teman-teman. Pertobatan Roh Kudus. Ya, ingat. Benar. Jadi kita sudah sepaham adalah karya Roh Kudus. Oke, kita sepaham bahwa Yahweh itu adalah Allah. Oke, kita pindah yang lain. Kita fokus lagi. Tuhan dan Allah. Pak Bini. Itu yang tadi Pak Erben bilang itu tentang kata adalah ini yang perlu disimak itu. Oh, makanya itu nanti juga. Oke, nanti udah. Kita buka topik baru atau kita melanjutkan ini. Kalau kita fokus ke sini aja dulu. Kalau kita mau buka topik, kita buka topik yang baru. Fokus aja di sini. Tidak boleh deny Yesus Kristus adalah Lord, Kyrios, and Theos. You don't deny that. Dia adalah Tuhan dan Allah. Oke, Bu. Saya juga setuju hal itu. Ya, saya sepaham juga. Oke. Clear. Nggak boleh ragu-ragu. Nggak boleh. Oh. Ya. Tunggu. Ada yang tanya gereja Devian itu Advent. Dah. Ya, Advent. Apa itu? Gereja Davidian Advent gitu. Tahu aku Advent sudah. Jadi itu bagian daripada gereja Advent, tapi itu bukan gereja Masih Advent hari ke-7 seperti saya, Davidian. Oke, ada perbedaan juga itu. Kita buka topik yang lain aja. Ya, RT 6. Paling enak tuh RT 6. Oke, kita bahasan kemana lagi nih? Ya kalau mau ke sana aja, cari di Google. Kayaknya ada. Kalau nggak ada, cari sampai dapat. Nggak tahu kau tinggal di mana. Jadi kami nggak bisa bantu. Kau tinggal di mana? Bercari. Bocor. Iya. Suaramu kedengaran. Oh, susah kita minta bangun. No. Lain kali kok kita tidur lah tuh. Jadi bocor lagi. Siapa? Bocor ini. Aku dah. Kita kan lain kali jadi ngomong, jadi dibaca bersitu apa jadi. Paling bagus kok pingpong sebenarnya. Pingpong. Olahraga ringan. Pertanyaanmu, Karol. Kau itu pertanyaanmu. Oh, dia visi. Kau tinggal di mana? Teman-teman. Maksud saya begini, dalam menjelaskan kebagaimana Allah kita, itu posisi pertama harus jelas. Dan tidak perlu harus masuk akal. Karena Allah kita itu suprarasional. Bagi yang nggak bisa menangkapnya ya. Itu POG bilang Yesus itu apa? Roh dan roh mereka belum lahir baru, sehingga tidak bisa menangkap hal-hal yang rohani. Itulah sebabnya Yesus mengatakan
Apakah sebabnya kamu tidak bisa mengerti hal-hal rohani yang aku bicarakan? Karena mereka belum lahir baru, teman-teman. Jadi perlu untuk memasukkan akal mereka, itu kerjanya Roh Kudus. Kerja kita hanya menyampaikan kebenaran apa adanya, exactly according to the Bible. Jesus is our God and our Lord. Never deny that. Aduh, saya nggak ngerti bahasa Inggris. Apa namanya? Iya, pokoknya Itu POG bilang Allah itu Yesus, tapi Yesus bukan Allah. Mereka yang tidak mengerti, let it go, let it go. Itu kerja Roh Kudus, bukan kerja kita lagi. Jadi Allah itu Yesus, Yesus itu Allah. Kalau Allah itu Yesus, Yesus itu Allah. Sesimpel itu. Apa susahnya sih mengerti hal itu? Keliru. Allah itu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Bapa itu Allah, Yesus itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Tapi Allah adalah Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Remember that. Ya tahu emang. Saya tahu itu. Allah itu Trinitas. Makanya kalau saya mengatakan Yesus itu Allah, terus ada yang protes, ya sorry to say. Wah, saya jadi ikut-ikutan bahasa Inggris. Saya padahal nggak suka bahasa Inggris loh. Ya mohon maaf. Ya Anda bukan Kristen. Gitu aja. Sesimpel itu. Kalau seandainya Anda Kristen menyimpang kayak saksi Yehova atau kayak kemarin mesianik GKMI itu, ya. GKMI itu nggak percaya Yesus itu adalah Yutevahe loh. Ya mohon maaf. Jadi istilahnya dasar Trinitas itu adalah dasar keimanan kekristenan, nggak bisa ditawar-tawar. Dan Trinitas itu sudah ada sejak zaman para rasul pun sudah ada. Mereka sudah mempercayai. Jadi Trinitas itu bukan main-mainan Nikea seperti yang diklaim-klaim orang mesianik atau orang apa itu. Ya mohon maaf. Jadi kalau seandainya you nggak percaya Trinitas, you nggak percaya Yesus itu adalah Allah, ya bagian dari Trinitas. Jadi ya, itu derita lu karena Yesus sudah mengatakan barang siapa yang tidak percaya kepadaku sudah ada hakimnya. Jadi perkataan yang aku katakan kepadamu. Jelas, Yesus Allah dan Tuhan bagi kami. Yesus Allah dan Tuhan di dalam Alkitab. Every single page in the Bible, setiap lembar di dalam Alkitab membuktikan Yesus Kristus Tuhan dan Allah. Kita nggak boleh deny itu, teman-teman. Ya, kalau Yesus mempunyai dua kodrat atau dua nature, we speak as it is. Bicarakan apa adanya. We are not ashamed of the Bible. Never be ashamed of the Bible. Kita nggak perlu mau akan Alkitab kita. Every single page in the Bible talking about Jesus. Jesus is the center of the Bible. Mereka nggak ngerti itu derita lu. Ya, itu derita lu. Kenapa? Pertobatan adalah karya Roh Kudus. Kalau Allah itu bisa kita masukkan di dalam logika kita, dia bukan Allah bagi kita. He's way above us. Jalan-jalannya lebih tinggi daripada jalan kita. Pemikirannya lebih tinggi daripada pemikiran kita. Siapa yang bisa menggambarkan apa itu Allah? Nggak ada, teman-teman. Jadi kita nggak usah coba mendegradasi Allah. Oh, itu our dimension. Nggak boleh. Biarkan dia tetap maha tinggi. Biarkan dia tetap maha mulia. Penuh misteri. Itulah misteri. Tapi yang apa yang diungkapkan kepada kita harus kita katakan. Yesus adalah anak Allah, dia adalah Allah itu sendiri. Jadi kita tidak boleh menutupi apa yang disingkapkan kepada kita. Biarkan mereka mengetahui kebenarannya. Selebihnya. Dikit-dikit kok bahasa Inggris, Bu Sofi. Please lah bahasa Indonesia. Saya kurang suka bahasa Inggris. Saya bukan orang Inggris. Itu tak latih gara-gara itu. Salahnya dia aku. I don't like when you speak in English. I'm so sorry to say. I believe in Trinity, but I don't like if you speak in English. I don't like. We are Indonesian. I don't fucking care about your English. Please. Speak in Indonesian. Or not. I don't care if you speak English because you are. If you don't like. Because English is not our language. Why should you speak in English? I don't like it. I don't like it. I don't care. I don't. Just go out from this room, brother. You don't like it, you out of the zone. Jadi gini ya. Bisa host bikin sebentar. Ini yang mengatur di sini, bisa nggak ditengarai itu. Oke. Kita pindah topik lain. Kita buka topik yang lain lagi. I have removed Sampai itu tadi dulu. Mana dia? I'm not here to be liked by the people. Gimana? I'm here to talk about the truth. Ya gini teman-teman. Apa yang sudah disampaikan Ibu Sofiatul itu sudah mendasar.
Ya, Itu jadi mendasar. jangan Sekarang begini, kalau mau pahami itu Ya, jelas itu atur-atur lah. namanya Trinitas, coba Anda buka situ Oh, ulangan 18 ayat 18. sudah, Anda tidak tahu perlu itu? dibuka lagi, sudah tidak perlu dibahas Sudah gini lagi. Kita tidak usah kawan-kawan. dibahas lagi. Soalnya kan sudah dijelaskan Ibu Sofi, masih ngeyel juga. Iya, Ini jadi ngalir gini dari loh, mana ini? kalau Kamu ada jengkel yang saya lihat enggak orang begini. Kalau Pak saya Jeffrey sini ada di monitor, sini. pelajari kalian semua. Ada satu Diganti-gantian kalian. Oke, Pak oke. Jeffrey Saya ini. juga, oke, Pak. Kita baik. Saya juga Ibu Sofi sudah jelaskan setuju. detail-detailnya masih Oh, iya. ngaco. Saya Gini. sudah, oke. Hati-hati Saya kalian sudah ya. setuju. Oke. Saya Gini, sudah gini, setuju gini, apa gini. yang dijelaskan oleh Ibu Sofi. Jadi kita nggak usah tambah-tambah lagi. Kita fokus Iya. ke topik yang Ya tadi. sudah, oke. Oke. Sip, mantap. Saya Oke, Kristen saya mau juga. ngomong. Saya setuju Aku dan mau saya ngomong bentar. mengerti apa yang dijelaskan oleh Bu Sofi. Ya, Jadi kita aku- pindah yang lain. Aku mau ngomong ya. Kalau kalian Silakan, Dok. tidak suka dengan nada bicara kawan, just diem. Ya, nggak usah kau ungkapkan kau nggak suka. Kalau nggak usah keluar, gampang kok. Mau dia mau pakai bahasa Inggris, mau pakai bahasa apa, yang kalau mau dengarkan dengarkan. Jangan maksa orang, saya nggak suka, kau nggak usah bahasa Inggris lu. Apa hakmu? Dia punya hak berbuat kata gitu. Kalau nggak tahu tanya. Kalau kau udah tahu tapi nggak suka ya diem. Kalau suka ya keluar. Betul. Sependapat saya dengan Domba. Ya. Sekarang nada bicara saya sama Billy, sama Player Band, sama Ibu Sofiato, sama yang lain berbeda. Jadi hargai orang, gaya bahasanya mana hargai. Gak usah suka, kau diam aja. Kau pakai bahasa Indonesia biasa aja. Apa hakmu? Gak ada haknya kita mengatur orang. Biarkan itu. Kalau nggak suka, diem. Kalau kau nggak suka dengan dia bahasa Inggris, keluar kau. Banyak kali cengkuniknya bahasa Inggris, gak tahu aku. Keluar. Bukan mengusir, keluar aja. Malam Oke. adik-adik semuanya. Setuju itu, setuju. Oke, jadi untuk teman-teman kalau tidak suka silakan keluar. Kalau tidak mau jangan protes. Kalau tidak suka silakan keluar, jangan protes. Itu aja. Kita lanjut ke topik yang tadi. Boleh saya kasih pendapat? Boleh Pak, Pak RC, silakan Pak. Shalom, selamat aja malam. nanti. Boleh saya kasih pendapat? Boleh Pak, silakan. Silakan. Untuk adik-adikku semua yang di sini, tolonglah kalian diskusi. Kalau ada perbedaan pendapat jangan ribut begitu. Apalagi masalah doktrin jangan dibahas di sini, malu kita ketahuan dapur kita. Iya. Oh iya. Untuk Pak RCM silakan. Untuk Ibu Sofiatul tolong direm emosinya. Ya, saya tahu kalau maaf Pak RCM jangan saya bicara sudah orang tua itu. Saudara-saudara aja, jangan bahas itu. Saudara-saudara, kalau ada yang kurang enak, mohon untuk di chatting aja. Kita bicara empat mata. Mohon jangan di sini, karena di sini di live. Tuh, makanya saya sampaikan kepada. Iya Pak RCM. Mohon maaf Pak RCM. Nanti akan kita bahas itu Pak RCM. Tapi di saat ada lagi di live. Belum selesai orang ngomong, bro. Ayo Pak, silakan Pak. Ya. Jadi saya minta sama adik-adikku di sini, saya bangga kalian tuh apologet muda. Ya, tapi tolong masalah doktrin sebaiknya jangan dibahas di sini. Ya, ini kan siap Pak, siap. Ini kan ditonton oleh seluruh dunia. Kalau kita cakar-cakar di sini untuk hal-hal yang sebenarnya kita tahu sama tahu, ngapain kita ributkan? Yang pertama, yang kedua, tolonglah dijaga kekompakan. Kalau satu lagi bicara, yang lain tahan untuk berbicara supaya enak. Saya bangga sama kalian semuanya. Tapi sebagai yang lebih dewasa dari kalian, kalau kira-kira ada yang kurang, saya lebih baik saya kasih pengertian buat kalian supaya kalian lebih matang ke depannya. Ya, terima kasih untuk saya bisa kasih nasihat untuk kalian. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak RCM. Kami sudah kasih sering kalau ada yang mau diskusi tentang kayak tadi itu masuk ke room, bikin room, masuk sudah di situ aja. Itu Pak, ingin saya gitu. Betul, sepaham, setuju dong Pak. Ya, fokusnya kami itu ke RT 6 aslinya Pak. Ya.
Gitu aja Pak, terima kasih atas nasihatnya. Makanya ini aku nggak bisa bikin room Pak. Kalau ada bikin room, tak suruh masuk room kalian sana. Mau ngapa-ngapain terserah, bukan? Gitu. Oke, dilanjut. Kita buka apa lagi nih, Anu? Di puasa kedua ini. Pertanyaan. Kita Pertanyaan. nggak ditutup aja season ini, kita buka yang atau bagaimana yang bagus? Terserah. Pertanyaan terakhir buat Muslim yang sekarang puasanya batal siapa? Mau jujur salah, mau bohong salah. Ya kalian lah itu. Ya, karena saya lihat ada teman saya yang sudah tidak berpuasa di hari kedua. Lanjut, dia ada di warung sama saya. Apa bro? Oh bro, sakit bro. Jadi gak kuat puasa. Oh iya, masuk. Ya kan, terima atau alasan apapun. Oke, kita tutup ini. Kita mau buka apa lagi? Bro? Halo? Ya, kita buka season yang baru ini, yang apa itu? Yang apa? yang lebih menarik lagi. Oke, teman-teman yang di kolom chat, saya izin mau tutup, nanti langsung buka lagi. Ya, tak kasih coba terima kasih sudah menonton. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Live akan saya akhiri. Shalom. Closing. Pak Billy. Ya. Nah, ini nih bagus yang kita bahas juga, siapa sebenarnya yang lebih tinggi, malaikat atau manusia, Pak Billy. Mungkin hal ini bagaimana Pak Domba? Apa mau dibahas itu aja atau gimana? Nggak apa-apa, manusia dan jin ya. Gitu aja. Boleh malaikat, manusia, dan jin. Mana yang lebih tinggi di antara ketiga oknum ini? Manusia, jin, dan malaikat. Sama manusia juga, Pak. Iya, manusia, jin, malaikat. Gitu ya. Dan malaikat. Ya. Dalil yang utama. Ya. Kekristenan boleh, Islam boleh. Manusia, jin, dan sekarang thumbnailnya ubah tadi piring. Bu Sofi udah siap Bu Sofi? Bu Sofi. Oh, itu orang yang pakai logo gue, pantesan pada ngefans berat sama gue ya. Siapa itu? Yang tadi? Yuk. Oke, sudah live. Oke. Ya, itu orang yang pakai logo gue kayaknya. Yang tadi, yang pakai bahasa Ibrani. Bukan, itu bukan bahasa Ibrani. Oke, ini itu gimana Bu Aramaik, Sofi? bukan bahasa Ibrani, tulisan Aramaik. Oh, tulisan Aramaik. Ini kita bahas manusia, jin, dan malaikat. Ada yang tanya lebih tinggi mana derajatnya? Menurut kekristenan gimana Bu Sofi? Pak. Manusia, jin, dan malaikat. Nah, kita kalau orang Kristen kan nggak kenal jin, roh. Apa dibilangnya? Ada juga sih di Alkitab kita, tapi nggak banyak. Ada 2 tempat di Alkitab kita yang menyebutkan tentang jin dan hantu malam. Iya, di gua-gua kan. Ya. Dia berada di gua-gua ya. Tempat yang gelap.
Oke. Pak, Ibrani 1 ayat 6 tuh. Oke, Ibrani 1 ayat 6 kita baca. Ini menurut Kristenan dulu ya, nanti yang ada Muslim silakan dijelaskan menurut pemandangan Islam. Nah, gimana kalau enggak 1 Ibrani? Ini Pak. Mataku sekali lagi. Ibrani 1 ayat 6. Ayat 6. Saya bacakan Pak ya. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Nah, gimana Pak pesan ini apa? Yesus kan sebagai manusia. Nah, di sini malaikat menyembah dia dalam posisi Yesus sebagai manusia atau sebagai Allah di sini, Pak? Nah, ayo Erben, Bu Sofi. Tuh, kemana semua? Kalau saya jawab ini bukan dianggap, Pak. Memang dia ilahi dan malaikat harus wajib hukumnya atau aturannya menyembah dia. Karena segala sesuatu diciptakan oleh dia, sang anak, sang manusia ini, yaitu Yesus. Pertanyaan saya lebih spesifik ini, ya. Di mana manusia yang diwakili oleh Yesus dapat dikata bahwa ternyata makhluk yang lebih mulia bandingkan dengan malaikat, ternyata manusia. Sebab Yesus Allah menjadi manusia itu bukan menebus malaikat. Ketika malaikat jatuh dalam dosa, Allah tidak bermaksud untuk menyelamatkan malaikat. Iblis kah apa? Lucifer kah, ular naga tua, ibut, setan, dan lain-lain sebagainya. Allah tidak bermaksud untuk menyelamatkan mereka. Tetapi apa? Dia bermaksud untuk menyelamatkan manusia ketika manusia jatuh dalam dosa. Jadi itu pandangan saya bahwa ternyata makhluk yang lebih mulia adalah manusia daripada malaikat. Silakan tanggapi yang lain. Ya, gini Pak, kalau merujuk di ayat ini, kita tidak bisa tentukan manusia itu lebih tinggi dari malaikat. Kalau menurut saya Pak ya, karena ayat ini menerangkan tentang Yesus, sang ilahi itu yang telah menjadi manusia. Itu Pak. Contoh, Yesus disembah oleh manusia. Murid-muridnya menyembah dia. Orang kusta menyembah dia. Banyak orang-orang menyembah Yesus. Kalau Yesus hanyalah manusia, yang Bapak kategorikan tadi, masa manusia menyembah manusia. Itu Pak. Dikatakan Jadi di dalam ayat ini Pak kan dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia. Ya, siapa yang sulung? Jadi sini keilahiannya itu ditinggalkan, artinya tidak dipakai, tidak ya kata kasar lah, tidak diperhitungkan, tidak berlaku lah. Bukan. Dalam Filipi kan kenosis sama inkarnasi kan seperti itu. Kealahan itu tidak bekerja secara penuh begitu. Nah, di sini saya tidak tahu kalau ada yang tahu bahasa aslinya Yunani atau bahasa Inggris, kata membawa pula anaknya yang sulung ke dunia ini mengandung arti seperti apa? Sehingga saya berpikir begini, tadi kan saya sudah katakan, kenapa Allah tidak berencana menyelamatkan malaikat yang jatuh, tetapi mau menyelamatkan manusia yang jatuh. Nah, di sini kan saya jawab Pak. Jangan banyak dulu. Pemikiran saya, nalar saya
Berarti manusia ini yang lebih, menurut pandangan Allah, manusia ini lebih daripada malaikat. Itu silakan, Pak. Oke Pak ya. Kalau malaikat kenapa tidak diampuni? Karena dia menentang Allah. Beda dengan manusia. Manusia tidak pernah menentang Allah. Manusia jatuh dalam dosa oleh karena iblis. Oleh tipu, oleh bujukan. Jadi gak pernah manusia melawan Allah. Sedangkan iblis, malaikat yang jatuh itu melawan Allah. Oke, bagus juga itu. Itu jadi ya. Bagus. Saya terima itu. Yang kedua, alasan yang kedua, karena manusia itu terbuat dari tanah, debu, daging. Tetapi malaikat itu adalah makhluk roh. Itu salah satu perbedaannya di situ. Jadi itu saya menambahkan itu yang tidak, Pak. Klasifikasinya itu. Kalau seperti itu kita lari ke Nuh, Pak. Nuh itu penuh. Ya, kalau lebih tinggi derajatnya malaikat sama manusia, kenapa manusia di zaman Nuh dimusnahkan? Hanya Nuh. Kenapa Nuh tidak dimusnahkan? Karena dia setia kepada Tuhan. Jika memang manusia lebih tinggi derajatnya sama malaikat, kenapa Tuhan memusnahkan manusia yang telah berbuat jahat? Jadi tidak ada ampun, Pak. Tetapi kan di dalam kisah Nuh, Pak, kisah Nuh itu kan manusia yang berdosa yang dimusnahkan, bukan orang yang benar yang dimusnahkan. Iya, Pak. Kalau Bapak kan tadi tanya derajatnya lebih tinggi mana. Kalau saya tidak bisa mengartikan mana yang paling tinggi derajatnya. Ya. Kalau kita tinggi derajatnya, ngapain kita minta bantuan malaikat? Minta kepada Tuhan supaya malaikat pelindung melindungi kita. Saya nggak bisa kategorikan mana yang lebih tinggi. Tapi kalau Bapak menilai ada yang lebih tinggi, contohnya manusia lebih tinggi, kenapa manusia dimusnahkan? Dalam arti lebih mulia lah, bukan gimana ya untuk mengerti. Oh, jadi lebih mulia mana manusia dengan malaikat? Ya kalau saya lebih dilihat dari boleh. Tunggu. Boleh. Giliran. Iya, ntar. Nah, boleh saya? Silakan. Ya, silakan. Ya, jadi menurut saya ini ya, karena kita kan di dalam kejadian itu kan kita kan diciptakan serupa dan segambar dengan Allah Bapa. Terus kita juga diajarkan dalam doa Bapa kami. Jadi antara Bapa dan anak itu posisinya sebenarnya hampir sama. Bagaimana kita dengan orang tua kita itu kan posisinya kan dalam apapun kan hampir mirip. Jadi menurut saya itu posisi manusia itu lebih mulia daripada malaikat. Jadi bagaimana kita mengartikan itu? Yesus mengajarkan antara anak dan orang tua itu kan bisa dikatakan itu hubungan batinnya itu lebih dekat. Nah, ini menurut pendapat saya. Tapi ya kalau teman-teman ada ini ya silakan yang lanjutkan teman-teman. Terima kasih Pak telah mendukung saya. Silakan yang lain. Mungkin apakah kita fokus kepada siapa yang lebih tinggi atau kita fokus kepada apa sih peran atau tugas malaikat? Mengapa malaikat diciptakan? Dan bagaimana tujuan Allah menciptakan manusia? Karena malaikat sendiri juga kan dipakai Tuhan untuk menjadi pelayan bagi manusia. Itu masalahnya. Jadi kalau kalau kita mau mengukur siapa lebih tinggi, siapa lebih rendah, maka seolah-olah kita nanti membenturkan antara malaikat yang diciptakan dengan manusia yang diciptakan. Lebih bagus kita membahas sejauh mana peran malaikat ini dalam hidup orang percaya. Karena malaikat ini kan pelayan Allah yang ditugas Allah untuk mengerjakan tindaknya, termasuk juga mendampingi, menolong, menyertai manusia. Jadi boleh dikatakan bahwa pusat dari seluruh tujuan Allah di dalam penciptaan adalah manusia. Makanya manusia lah yang diberikan Allah kuasa untuk memelihara semesta ini kan. Maka dikatakan berkuasalah atas semuanya itu. Dan di dalam keberkuasaan manusia itu,
maka malaikat juga diberikan untuk menyertai manusia. Makanya malaikat seringkali berbicara kepada manusia, khususnya para nabi, untuk menyampaikan kehendak Allah. Jadi kalau saya pribadi tidak fokus kepada manusia lebih tinggi atau malaikat lebih tinggi, bukan. Tetapi yang pasti bahwa malaikat itu juga menyembah kepada Yesus. Karena memang kalau kita mau 1 Korintus 15 ayat 27 itu, hanya satu yang tidak tunduk kepada Yesus, hanya Bapa itu. Tapi semuanya tunduk, semuanya ada dalam kuasa Yesus. Bukan hanya manusia, bahkan kerajaan maut dan maut itu sendiri ada dalam tangan Yesus. Itu sih yang perlu dipahami ya. Gimana, tahu nggak teman-teman? Saya paham. Ya, jadi jangan samakan kita manusia ini sama Yesus. Kita ini manusia berdosa. Kita masih perlu pertolongan. Jadi kalau kita berbicara kemanusiaan Yesus, kan memang manusia Yesus kan manusia yang kalau kita pakai ajaib, oke, pakai unik, manusia oke. Allah, manusia ilahi. Iya. Kenapa begitu? Nah, satu, dia kan tidak ada di sana benih biologis secara seksual dari manusia. Dia murni benar-benar dari Allah, karena dia adalah firman yang mengambil rupa manusia di dalam rahim Maria. Dan di dalam Yesus itulah seluruh kepenuhan kealahan atau karya Allah, semua janji Allah, semua tujuan Allah untuk semesta ini ada di dalam Yesus. Maka dikatakan kan Yesus itu Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, Hakim yang adil, bahkan dia diberikan kuasa di bumi di surga. Dan itu nyata di dalam pribadi Yesus. Jadi sentral daripada hidup manusia ya Yesus. Di situ sih. Tetapi yang harus dipahami oleh orang-orang seberang ya, kalau malaikat sujud menyembah kepada Yesus, kenapa mereka protes lagi kita sujud menyembah kepada Yesus? Bahkan ada ayat yang mengatakan Yesus berkuasa untuk mengutus malaikatnya kan? Di mana ayatnya itu? Domba pernah sampaikan itu. Pak Dom, di mana itu malaikat mengutus, Yesus mengutus malaikatnya itu? Ini ya, kukira ada hidup. Aku mau izin deh, 10 menit. Kan waktu itu kan pertama ketemu dengan Pilatus. Jika aku mau, aku akan mengutus malaikat-malaikatku. Kan ada itu. Cuma aku ayatnya lupa lah ya. Mau ada perlu aku 10 menit ya? Tak tinggal dulu ya. Ada itu. Ada Matius 24 ayat 31, ada yang bisa share kah? Matius berapa, Pak? Matius 24 ayat 31. Ayat 30. Mulai ayat 30 aja, Bro. Matius 24 ayat 30, 31. Matius 24 ayat 30 dikatakan, pada waktu itu tampak anak manusia di langit. Ya jelas ya, anak manusia ini kan menunjuk kepada Yesus. Kalau kita melihat di kitab Wahyu, gelar yang paling banyak dipakai di dalam Alkitab untuk Yesus itu anak manusia loh. Kenapa menjadi anak manusia disebutkan gelarnya Yesus? Karena memang sejatinya Yesus datang untuk menyelesaikan persoalan manusia, di mana manusia ini adalah pusat atau sentral dari seluruh ciptaan. Jadi ketika manusia ini dipulihkan oleh Tuhan, maka dengan sendirinya alam semesta pulih. Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, maka alam semesta terhukum. Tetapi ketika manusia yang berdosa dipulihkan, maka semesta akan dipulihkan. Jadi makanya Yesus di dalam kitab Injil, bahkan di kitab Wahyu itu, seringkali memakai kata anak manusia. Jadi katakan pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit, dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi memang seluruh kekuasaan ada. Kalau ayat ini nanti dibandingkan 1 Korintus pasal 15, hanya Bapa sendiri yang tidak dikuasai oleh Yesus. Jelas.
Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala. Artinya, Yesus berotoritas atas malaikat. Malaikat sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihan dari keempat penjuru bumi. Dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Jadi ayat ini menegaskan bahwa malaikat tunduk kepada Yesus, taat kepada Yesus. Kalau sudah malaikat taat kepada Yesus, maka apalagi yang mau kita lakukan sebagai manusia? Kita sembahlah dia, Raja segala raja kita. Dia yang ilahi hadir dalam rupa manusia. Jadi ini dasar kekristenan untuk menyembah Yesus. Silakan teman-teman, Bev, tambahkan bro. Kalau aku jelas kalau ya, itu iya suaranya. Itu udah mantap sih yang dijelaskan oleh Erben, udah jelas itu. Cuman yang saya tambahin dikit, dari sisi kemanusiaan itu dia itu untuk menyempurnakan kembali di mana manusia itu diciptakan seturut dengan gambarnya. Nah, akibat dosa maka gambar itu telah buram. Itu loh. Nah, sebab itulah Sang Firman yang memiliki gambaran atau sumber gambar dari manusia itu nusul menjadi manusia untuk menyempurnakan kembali gimana gambar yang telah buram oleh karena dosa itu bisa dipulihkan. Makanya di dalam Rasul Paulus itu menyatakan di dalam Roma 8 mengatakan bahwa dialah gambar, gitu loh, ya kan? Siapa yang percaya maka ia akan menjadi saudara-saudaranya dan ia sebagai anak sulung. Itu jelas itu. Itu dulu lah kalau dari saya lah. Oke, jadi kalau kita lihat di Matius itu kan murid-muridnya kan bertanya, Guru, ajarilah kami berdoa. Nah, di situ kan Yesus berkata, inilah doa yang kalian ucapkan, bahwa kami yang di surga. Nah, kita kan juga berpikir, kenapa dibilang Bapak kami? Kenapa enggak dibilang Allah kami? Jadi, bagaimana secara logikanya antara Bapak dan anak? Berarti begitu dekatnya hubungan antara seorang ayah dan anak. Nah, itu pemikiran saya itu. Jadi, bagaimanapun posisi kita lebih mulia, lebih tinggi derajatnya menurut saya daripada malaikat. Karena posisi malaikat itu sebatas dia disuruh oleh Tuhan ya untuk ke manusia. Nah, itu. Silakan teman-teman yang lain. Pak, saya boleh minta tolong sersin itu. Itu ya pasal ayatnya Ibrani 2. Ibrani ayat 2 ayat. Aku kasih di chat itu. Yang di apa? Ibrani 2 ayat 6 dan 7. Sebentar saya tampilkan yang dari Jeff ya. Wah. Roma 8 ayat 20 Pak, Ibrani dulu boleh. Ibrani 2 ayat 5 dan 6. Ini siapa yang ini? Saya yang usul tadi tentang Ibrani 1 ayat 6. Tapi coba kita lihat. Mau komentari siapa, Pak? Enggak, ini tentang pembahasan tentang sebenarnya manusia yang mana yang dimaksud di dalam Ibrani 1 ayat 6 itu. Manusia seperti apa? Supaya jangan maksudnya kita mau menyanggah atau menyerangkan ke siapa? Tapi tadi kan ada jawaban kita lihat dari aja Pak poin Erben. yang kita lihat aja poin di dalam ayat yang saya tampilkan itu. Sebab saya kan mau menambah wawasan. Enggak, maksud saya begini, Bapak mau menyanggah. Kenapa tadi saya dikit? Gimana? Supaya saya tahu. Saya mau tanya,
saya membuat bahwa manusia agaknya lebih daripada malaikat. Kata lebih ini kan bisa lebih tinggi, bisa ke apa. Tapi kita lihat aja poin di dalam ayat ini. Oh, bukan menyanggah dari salah satu apologet tadi, atau mau menyambung, melengkapi atau bagaimana? Saya mau tanya, kenapa saya tadi di kick? Saya jelas-jelas mengakui kalau Yesus itu. Nah, begini, kalau Bapak misalnya menjelaskan dulu, Bapak ini Tritunggal atau bukan? Saya tidak mengatakan saya Tritunggal atau tidak. Saya yang penting saya percaya dulu. Ya, saya tahu Bapak percayanya Tritunggal atau tidak. Udah fokus saja ke topik, fokus saja ke topik. Ayat aja dulu yang kita bahas. Saya enggak terima dong, saya tadi di. Udah, kita fokus ke topik. Enggak usah dulu bikin ribut di sini, gimana sih? Enggak, tadi saya kan ngomong, saya jelas ngomong kalau Yesus itu adalah Allah. Kenapa saya dikit? Saya nggak suka memang kalau Sofi ngomong pakai bahasa Inggris. Saya nggak suka pakai bahasa Inggris. Siapa sih ini? Oh, ini dia. Siapa ini? Saya. Ini si Al-Hayal kali ini. Al-Hayal. Yang ngomong siapa ini? Saya nggak suka kalau Bu Sofi ngomong pakai bahasa Inggris. Kenapa? Oh, saya nggak suka sama lu. Lu keluar aja. Al-Hayal yang pertama kali masuk meeting ini pakai nama Al-Hayal. Emang itu belum mengerti apologetics itu, dia belum mengerti, baru masuk meeting Zoom ini, jadi semoga yang lain bisa ngerti. Kalau yang belum pernah ngerti apologetik ya begitu suasananya. Mohon dimaafkan. Suruh dia bikin channel sendiri aja, nggak usah masuk ke sini. Lanjut tadi Pak Jordan mau minta saya menampilkan ini berarti ayat itu tadi. Iya, ini kan memperjelas tentang ayat 1 Ibrani 1 ayat 6. Ibrani 1 ayat 6. Nah, ini kelanjutannya di dalam Ibrani 2 ayat 5 dan 6. Wow. Kayaknya udah pernah berulang-ulang dibahas ini. Ibrani 2 ayat 5 6. Tadi yang tentang malaikat menyembah anak Allah sulung yang diutus ke dunia. Sekarang ini penjelasan tentang manusia yang mana di dalam anak sulung itu kan keilahian dan kemanusiaan. Nah, ayat Ibrani 2 ayat 6 itu menjelaskan tentang uraian keilahiankah yang dibahas atau kemanusiaannya. Itu maksud saya. Ya, silakan Pak dibaca teksnya. Bapak bisa kasih presentasikan apa yang Bapak pahami dari 2 ayat ini. Mungkin Bapak mau sempurnakan sampai 1 perikop atau hanya khusus ambil 2 ayat aja, terpotong dong semua ini. Bagaimana? Ya, Bapak paham kalau ayat misalnya, sesudahnya? Iya, silakan kalau misalnya ada pendalaman, silakan saja. Tapi di sini intinya bahwa tentang malaikat dan tentang di dalam ayat 5 kan berbicara tentang malaikat. Nah, ayatnya yang ke-6 itu menyatakan tentang kemanusiaan itu. Jadi di sini antara manusia dan malaikat, saya lebih cenderung kepada bahwa manusia yang lebih, entah lebih mulia atau lebih tinggi atau lebih apa, yang jelas memang mereka memiliki tugas masing-masing yang tidak dapat remeh tugas masing-masing. Tapi di sini ada satu kandungan makna yang mungkin yang belum terungkap, sehingga ada perbedaan antara malaikat dan manusia, sehingga saya mau artinya mendalami ayat ini. Siapa tahu bagi saya bisa mendapat makna dari mungkin pertanyaan saya atau ayat yang saya angkat ini, yang menyatakan tentang kemanusiaan yang mana atau keilahian apa. Sehingga di dalam Ibrani ini menyatakan tentang malaikat dan manusia, tapi kalau di dalam Ibrani ini menyatakan tentang manusia itu. Bisa saya ikut jawab? Ini siapa? Perkenal diri boleh? Shalom, saya Boni, Pak. Kristen. Ya, kalau menurut saya,
Kalau di Ibrani 1 ayat 6, ini konteksnya berbicara mengenai anak Allah. Anak Allah di sini korelasinya atau konteksnya itu Yesus. Sedangkan kalau di Ibrani 2 ayat 6, itu bicara manusia biasa, Pak. Konteksnya itu manusia biasa. Kita lihat juga dari perikopnya, jelas sekali diterangkan di situ. Itu aja, Pak, kira-kira. Bisa dimengerti, Pak Jordan? Bisa, tapi kan di sini Ibrani berapa ini? Ibrani pasal 2 ayat 5 dan 6. Ibrani 1:6 ya tadi. Sama 26. Ibrani 1:6 atau 26? 1:6, Pak. Wah, Bapak bilang tadi. Yang pertama 1:6. Yang kedua 2 pasal 2 ayat 5 dan 6 dan selanjutnya itu. Oh, jadi Bapak lagi compare antara Ibrani pasal 1 ayat 6 dengan Ibrani pasal 2 ayat 5 dan 6. Yang Bapak nggak ngertinya di mananya gitu loh. Ini yang saya katakan tadi kan bahwa dalam hal tertentu ternyata manusia lebih daripada malaikat, Pak. Nah, ini yang semoga ada yang bisa mencerahkan saya gitu. Di dalam ayatnya yang ke-7 itu begitu jelas tentang keberadaan manusia. Mungkin di dalam ayat-ayat yang belum saya baca, itu peran malaikat seperti apa, tetapi kalau di dalam pasal 2 ayat 5, 6, 7, yang betul Bapak katakan itu di dalam Ibrani 2 ayat 5, 6 dan seterusnya itu berbicara tentang manusia. Nah, itu kalau di dalam ayat 7 ini begitu agak jelas. Silakan boleh tanggapi atau gimana menjelaskan atau gimana, silakan. Bro Kodek. Kasih Jati. Oh ya, selamat malam Pak. 1001 nama. Iya, kalau menurut saya manusia itu posisinya lebih tinggi daripada malaikat. Dengan satu alasan bahwa kita adalah segam dengan Allah. Jadi kita ini lebih tinggi gitu. Kira-kira itu aja jawabannya, Bro Kodek. Bisa diterima Pak Jordan? Anda manusia yang diciptakan segambar serupa dengan Allah. Anda lebih tinggi dari malaikat. Bisa diterima? Iya. Justru sebenarnya saya sudah katakan ini, tapi kan yang lain mungkin apakah belum mengerti tentang posisi malaikat, tentang posisi manusia seperti apa. Makanya ini saya angkat ini. Iya. Kalau menurut ayat ini berarti memang kembali ke Kejadian 1 ayat 26 bahwa manusia itu diciptakan segambar serupa dengan Allah ya. Oke. Pak Erben mau jelaskan. Jadi saya mau tahu dulu. Lanjut aja dulu. Saya mau tahu dulu. Jadi kalau menurut Pak, mana yang lebih tinggi, malaikat atau manusia? Jawabannya. Begini Pak Billy, maksud saya lebih ini kan bisa mengandung arti lebih tinggi, lebih mulia, lebih apa. Tapi kata lebih ini saya belum bisa fokuskan itu kepada lebih tinggi, lebih mulia, lebih kudus, lebih apa semua. Itu belum saya fokuskan. Tapi dengan menampilkan ayat-ayat yang saya tampilkan ini, saya katakan langsung detail aja Pak. Langsung detail aja supaya kita nggak terlalu buang-buang waktu terlalu banyak. Sebentar. Jadi kalau Ibrani pasal 2 ayat 5 sampai 18 arahnya ini tidak berbicara apakah manusia lebih rendah atau malaikat lebih rendah, tidak. Tetapi ini berbicara tentang manusia yang hina, manusia yang berdosa diindahkan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus. Di mana Yesus Kristus merendahkan diri bahkan menjadi lebih rendah dari malaikat
dalam waktu yang singkat demi manusia dipulihkan. Itu konteksnya di sini. Kalau dibaca secara utuh seperti itu pengertiannya, tetapi dia ayat 8, 9 itu kalau dibaca itu sangat jelas. Jadi kalau saya menarik begini ya, kita manusia ini orang berdosa loh. Tetapi Yesus datang diutus oleh Allah, firman-Nya menjadi manusia. Di dalam Yesus ini, di dalam seluruh karyanya, bahkan dia mau mati sampai lebih rendah dia untuk seketika daripada malaikat. Demi kita yang hina ini diangkat. Makanya saya katakan kehadiran Yesus itu kan memulihkan kita, mengangkat derajat kita, mengembalikan esensi kita kepada Adam sebelum jatuh dalam dosa. Saya memahami seperti itu, kawan-kawan. Jadi dan arahnya apakah manusia lebih dari malaikat, bukan di situ. Tetapi berbicara Yesus mengangkat derajat kita menjadi lebih tinggi. Dari yang hina, yang berdosa, menjadi mulia di hadapan Tuhan karena Yesus. Itu aja. Silakan Bro David. Ya, di dalam Ibrani 1 ayat 6 itu sebenarnya itu berhubungan dengan ulangan 32 ayat 46 ulangan 32 ayat 43. Berdasarkan Targum Hasifim atau Septuagint, di sini dikatakan bersukacitalah di dalam Dia, hai sorga, dan biarlah semua malaikat Allah menyembah Dia. Bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya, dan biarlah semua anak Allah menguatkan diri mereka di dalam Dia, karena Dia akan membalas darah anak-anaknya dan akan membalas dendam dan membalas keadilan kepada musuh-musuhnya, dan akan memberi upah kepada mereka yang memuji Dia, dan Tuhan akan membersihkan tanah. Nah, jadi berdasarkan Ibrani 1 ayat 6 itu sebenarnya itu merujuk kepada Yesua, itu anak tunggal Allah itu. Karena di dalam Septuaginta itu dikatakan bahwa biarlah semua malaikat Allah menyembah Dia, itu di dalam Ulangan 32 ayat 43. Itu, dan itu pun saya setuju ya yang dikatakan Pak Sapa tadi, itu yang mengatakan itu konteksnya memang merujuk ke Yesus gitu loh. Sedangkan yang ke pasal yang kedua itu berbicara tentang lahiriah baru, manusia baru. Jadi manusia yang lama itu diperbarui menjadi manusia yang baru. Itu aja sih lah kalau aku lah. Iya. Jadi coba kita baca ya. Bisa ditunjukkan bahasa Indonesia masa kini? Bro. Bahasa Indonesia masa kini. Bisa. Bahasa Indonesia sehari-hari kalau nggak salah ya. Coba. Harusnya bahasa Indonesia sehari-hari. Iya, coba. Itu bahasanya lebih sederhana. Yes. Nah, ini. Coba ya, mulai ayat 5 aja ya. Saya baca ayat 5, mulai ayat 5. Mungkin kita simak bersama-sama. Tidak pernah Allah berkata begini kepada seorang malaikat pun, engkau adalah anakku, hari ini aku menjadi bapamu. Tidak pernah pula Allah berkata begini mengenai malaikat yang manapun, aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Tetapi pada saat Allah mengutus anaknya yang sulung ke dunia ini, Allah berkata, semua malaikat Allah wajib menyembah anak itu. Ini pasal berapa ini, Bro? Pasal 1 ya? Ini pasal 2. Pasal 2. Kok beda dengan apa yang kulihat di sini di bukunya. Pasal 2 ayat 5 coba. Ini dia di screen sekarang pasal 2 ayat 5. Iya. Jadi gini ya. Malaikat-malaikat tidak dapat kuasa dari Allah untuk memerintah dunia baru yang akan datang, yaitu dunia yang sedang kita bicarakan ini. Sebaliknya, pada suatu bagian di dalam Alkitab tertulis begini, manusia itu apa, ya Allah, sehingga engkau mau mengingatnya?
manusia hanya manusia saja, namun engkau memperhatikannya. Untuk waktu yang singkat, engkau menjadikan dia sedikit lebih rendah daripada malaikat. Engkau memberikan kepadanya kedudukan yang mulia dan kehormatan, serta menjadikan dia penguasa atas segala sesuatu. Nah, kalau dikatakan bahwa Allah menjadikan manusia penguasa atas segala sesuatu, itu berarti bahwa tidak ada sesuatu pun yang tidak di bawah kekuasaan manusia. Meskipun begitu, kita tidak melihat sekarang manusia berkuasa atas segala sesuatu. Tetapi kita sudah melihat Yesus berkuasa. Ia dijadikan sedikit lebih rendah daripada malaikat untuk waktu yang singkat, supaya atas kebaikan hati Allah, ia dapat mati untuk seluruh umat manusia. Kita melihat dia sekarang diberikan kedudukan yang mulia dan terhormat, karena ia sudah menderita sampai mati. Memang sudah sepatutnya Allah yang menciptakan segala sesuatu untuk maksudnya sendiri, membuat Yesus penyelamat yang sempurna melalui penderitaan. Dengan itu Allah dapat mengajak banyak orang untuk turut diagungkan bersama Yesus, sebab dialah pembuka jalan bagi mereka untuk bisa diselamatkan. Yesus membersihkan manusia dari dosa-dosa mereka, dan dia membersihkan serta mereka yang dibersihkan itu bersama-sama mempunyai satu Bapa. Mute dong. Ya, Yesus membersihkan manusia dari dosa-dosa mereka, dan dia yang membersihkan serta mereka yang dibersihkan itu sama-sama mempunyai satu Bapa. Itulah sebabnya Yesus tidak malu mengaku mereka itu sebagai saudara-saudaranya. Yesus berkata kepada Allah, "Aku akan memberikan kepada saudara-saudaraku tentang engkau. Aku akan memuji engkau di dalam pertemuan mereka." Memang kalau pertanyaannya seperti itu, mana lebih tinggi manusia atau malaikat? Dalam konteks, ya kalau menjawab pertanyaan itu, dalam konteks setelah manusia ditebus, dikembalikan kodratnya oleh Yesus kepada posisi yang tidak berdosa, seperti Adam sebelum jatuh dalam dosa, maka kita lihat bahwa manusia itu kembali menjadi pusat dari rencana Allah. Bukan malaikat pusat rencana Allah. Tapi kalau kita katakan apakah lebih tinggi, bisa dikatakan iya. Tetapi saya lebih menyoroti bukan kepada siapa lebih tinggi, siapa lebih rendah. Walaupun itu penitik beratan saya. Tapi kalau harus dijawab siapa lebih tinggi, manusia setelah ditebus, dimerdekakan, dipulihkan oleh Yesus, maka manusia nanti tinggal di kerajaan surga yang tidak ada dosa itu. Saat itulah manusia tinggi daripada malaikat. Karena tujuan Tuhan menciptakan alam semesta ini adalah pusatnya pada manusia. Seperti itu, karena aku lihat di sini ya. Jadi penegasannya di sini kalau bicara konsep keselamatan, makanya kalau bahasa Indonesia sehari-hari kan membuat judulnya ini pembuka jalan bagi manusia untuk diselamatkan. Itu judulnya dibuat. Jadi artinya di dalam Yesuslah derajat manusia yang berdosa dipulihkan. Itu ya. Di dalam Yesuslah manusia yang berdosa ini diangkat kembali kepada manusia sebelum jatuh dalam dosa. Makanya kan konsep keselamatan di Kristen itu bukan hanya sekedar masuk surga ya. Jadi kalau kita hanya berpikir konsep ajaran keselamatan Alkitab itu hanya masuk surga, itu terlalu kecil. Tapi konsep yang diajarkan Alkitab tentang keselamatan memulihkan manusia kembali kepada tujuan Allah sebelum manusia itu dalam dosa. Maka dikatakan oleh Yesus, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Artinya bahwa yang dipulihkan oleh Injil itu bukan hanya manusia, tapi semesta ini kelak akan dipulihkan oleh Injil. Dan Injil yang dipahami oleh Kristen itu bukan kitab ya. Jadi kalau ada orang Kristen menganggap Injil itu kitab, itu keliru. Injil itu adalah Yesus sendiri dengan segala karyanya, perbuatannya, janjinya. Kitab Injil ini adalah catatan para rasul tentang Injil. Jadi orang Muslim seringkali gagal memahami apa beda Injil dengan kitab Injil, nggak tahu. Makanya mereka selalu berpolemik. Nah itu dulu dari saya. Kalau silakan memberikan tanggapan. Bisa itu ya, ya. Bisa dikatakan manusia baru ya, ya. Gitu. Iya. Di pasal betul. Mantap. Jadi gini, ketika manusia sudah dipulihkan oleh Yesus kembali kepada rencana Allah sebelum jatuh dalam dosa, maka derajat manusia dapat dikatakan
lebih tinggi dari malaikat. Kenapa? Karena malaikat diciptakan Tuhan atau diberikan Tuhan tugas justru untuk melindungi, menjaga malaikat. Walaupun dalam konteks, karena dikatakan kan manusia pun nanti hidup seperti malaikat juga kan. Artinya tidak dalam wujud tubuh yang binasa lagi, tidak dalam wujud tubuh daging kayak gini, tapi tubuh kemuliaan yang dimuliakan. Sejauh itu sih yang bisa saya pahami. Mungkin teman-teman silakanlah untuk menanggapi. Saya mau tambah lagi ini, Pak. Silakan yang lain kalau menganggap saya sesat atau gimana. Tapi ini sebagai tambahan untuk kita, bagaimana kita memahami tentang firman Allah. Saya betul atau tidak silakan ditanggapi, ataupun mana cara kalian menanggapinya. Tapi ini yang perlu supaya kita wawasan kita lebih dalam. Ini ada satu sepertinya pernyataan atau ya apa saja. Silakan ditanggapi atau bagaimana bentuknya. Begini, bahwa tentang Injil ini yang kita sudah ketahui bahwa Injil itu adalah Yesus sendiri. Jadi di sini kita melihat peranan malaikat sebenarnya dia tidak memiliki sesuatu untuk hak atau untuk menyatakan tentang Injil itu. Dengan kata lain, malaikat itu tidak dapat memberitakan Injil. Jadi ini satu dilema, entah saudara mau katakan saya sesat atau bagaimana. Tapi Saya kurang nangkap, boleh diulangi nggak, Pak? Tunggu dulu. Ya, aku kurang nangkap. Pernyataan saya ini betul atau tidak, silakan. Kan kita punya pemahaman Alkitab, firman Allah itu masing-masing memiliki kadar iman ataupun pengetahuan yang berbeda-beda. Nah, semoga di